Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanat Ihsan TV. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang nahwu ya, tentang nahwu. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isim kana dan khobarnya, lalu isim inna dan khobarnya. Pada kali ini kita akan melihat bab isim ya. Bab isim juga, yaitu isim. Ini isim. Kalau kita perhatikan dari bentuk akhirnya itu ada 4 macamnya. Ada 4 macamnya. Yang pertama namanya isim maksur. Isim maksur. Apa yang dimaksud dengan isim maksur? Adalah isim yang di akhirnya, karena kita sekarang berbicara tentang, perhatikan dari bentuk akhirnya. Nah, kita lihat akhirnya isim maksur ini, itu dia berakhiran huruf alif, dan sebelum huruf alif tersebut berharokat fathah. Contoh ya. Contoh di sini antum ambil dari samping. Mustashfa. Ya. Mustashfa. Ya, mustashfa. Nah, ini mustashfa. Kita perhatikan di sini. Ini ada alif di bawah di akhirnya. Lalu sebelum akhirnya ini dia berbaris fathah. Ini namanya isim maksur. Kemudian yang kedua, isim manqus. Isim manqus. Ya. Isim mangkus. Isim mangkus ini kita lihat kembali dari bentuk akhirnya, yaitu kalau tadi akhirnya adalah alif dan sebelum akhirnya berbaris fathah, sekarang ini dia akhirnya adalah ya, huruf ya, dan sebelumnya berbaris kasrah. Seperti contoh Qadi. Ya, qadi. Ini contoh ini. Di akhirnya adalah huruf ya. Dan sebelum akhirnya berbaris kasrah. Ini namanya isim manqus. Sekarang yang ketiga. Kita lanjutkan yang ketiga. Isim, antum dari samping ambil ya. Isim mamdud. Isim mamdud. Nah, isim mamdud ini itu kita lihat lagi dari baris akhirnya, dari bentuk akhirnya. Ini maksur, ini mamdud. Maksur akhirnya adalah alif dan berakhiran alif, kemudian baris sebelumnya adalah fathah, kemudian qadi ya, akhirnya dan berbaris kasrah. Sekarang yang mamdud itu sama dengan bentuknya adalah dawaun. Nah, coba perhatikan akhirnya. Akhirnya adalah huruf alif sebelum hamzah. Hamzah akhirnya, dan sebelum hamzah ada huruf alif. Ada dawaun. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Kita tidak tuliskan, tidak ada tempatnya. Keempat adalah isim sahih. Isim sahih. Apa artinya isim sahih? Isim yang di sini ada huruf alif dan ini ada huruf
yang termasuk huruf illat atau huruf penyakit. Kemudian huruf ya juga termasuk huruf illat dan huruf penyakit. Hamzah juga huruf illat dan juga termasuk huruf yang ada penyakitnya. Sekarang sahih adalah huruf yang tidak ada penyakitnya seperti kataba misalnya. Kataba. Nah, kita tidak melihat. Oh ya, kitabun. Antum suaranya kedengaran ya? Kitabun. Kan kitabun. Kitabun. Kitabun ya. Kitabun. Bukan kataba ya, kitabun. Nah, kitabun kita melihat di sini tidak terdapat huruf yang tiga ini. Ini alif, ya, hamzah dan tidak ada. Jadi di sini berarti ini namanya isim sahih. Seperti masjidun, qalamun, daftarun. Ya, semuanya ini tidak ada yang ini tidak ada huruf penyakitnya atau huruf illah. Makanya dia namakan huruf isim sahih. Baik. Apakah saudara-saudara sudah faham? Teman-teman sudah faham? Kalau sudah faham, insyaallah kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kali ini, yaitu bab tentang isim maksur, isim manqus, isim mamdud dan isim sahih. Kalau kita tinjau, kita lihat dari bentuk akhir sebuah kata, yaitu sebuah kata berbentuk isim. Kalau isim ini nanti apa sih faedahnya? Nanti kita akan mengetahuinya ketika kita membaca kitab. Misalkan mustashfar, kalau dia i'rabnya rafa, nanti tidak akan i'rabnya rafa adalah rafa marfu' muqaddarah 'alal alifi. Ya. Kalau ini kalau mansub muqaddarah 'alal fathah, mansub majrur muqaddarah 'alal kasri. Kemudian begitu juga al-qadi, al-qadi, al-mustashfa dan al-qadi. Ya. Ya, mungkin ini dulu ya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.